Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Pemirsa, masih bersama guru kita, Gus Izzuddin, yang dimana tentu kita akan mengkaji terus tema kita hingga usai nanti. Gus, tadi sudah disampaikan oleh Gus Din bahwasanya ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya, berikutnya apa lagi nih, Gus? Ya, yang berikutnya yang membatalkan puasa itu adalah orang yang sengaja mutah. Jadi sengaja mengeluarkan isi perut dengan cara mutah. Ya. Tapi sekali lagi, itu sengaja. Sengaja ya? Kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa. Oke. Misal orang tahu-tahu nggak bisa nahan, tahu-tahu mutah, itu nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin karena mabuk di kendaraan, itu mutah itu nggak apa-apa. Ya. Kadang ada yang dipahami ini nggak membatalkan, bukan, itu karena kita nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Oke. Yang berikutnya lagi adalah apa bahasa di kitab itu huknah, memasukkan barang obat lewat dubur, lewat dua kemaluan kita, kubul dan dubur. Itu bisa membatalkan puasa. Mungkin kalau lewat kubul atau yang kemaluan depan ya adalah apa namanya catheter itu, atau yang lewat dubur bagian belakang mungkin ada apa itu mas, obat yang dimasukkan pencahar itu ya. Nah, itu bisa membatalkan puasa karena ada bahasanya ada benda yang masuk ke tubuh kita dari lubang tersebut ya. Ya, dari lubang tersebut. Lantas bagaimana dengan suntik, Gus? Mungkin vaksin yang saat ini mungkin masih berlanjut, kemudian juga infus bagi mereka yang mungkin dalam satu penyembuhan, kemudian juga mereka yang merokok ini, Gus. Ya. Jadi kalau obat-obatan itu yang dimasukkan lewat pori-pori yang ada dalam tubuh kita, ini memang tidak membatalkan. Yang pertama alasannya karena itu tidak lewat anggota tubuh yang memang ada lubang terbukanya. Kan dimasukkan ke sini, dimasukkan ke tangan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan tadi disampaikan Mas Dimas, bagaimana dengan infus? Nah, kalau infus itu sebenarnya bukan murni obat dalam tanda kutip, tapi itu kan kayak glukosa yang untuk menambah asupan makan. Nah, kalau ini kan walaupun lewat lubang-lubang, tapi kan ini kan untuk kekuatan tubuh, sama halnya dengan orang makan. Maka tetap ulama mengatakan kalau itu ada glukosa yang untuk meningkatkan imun atau pengganti makan, itu batal. Tapi kalau apalagi kita divaksin, vaksin itu kan sebetulnya itu bukan makanan, itu kan racun yang untuk membunuh racun, kan begitu. Jadi suntik itu boleh, tapi kalau infus yang bentuknya seperti glukosa itu nggak boleh. Kalau kalau rokok itu urusannya dengan yang makan itu ya mungkin ini juga perokok aktif batal puasanya. Kalau perokok pasif hanya kena asap-asapnya itu nggak apa-apa. Sama dengan kita jalan-jalan di luar kan kadang ada debu, itu nggak batal. Nggak batal ya? Nggak batal. Ada debunya ada. Makanya asap itu juga itu tidak membatalkan, kecuali kalau memang perokok. Ya. Terus berikutnya lagi ada mengeluarkan mani, air mani. Dengan sengaja itu membatalkan. Karena ada mubasyarah, karena bersentuhan akhirnya keluar air mani, atau memang karena mohon maaf onani, itu juga membatalkan walaupun dengan tangan sendiri atau dengan istrinya. Jadi itu membatalkan ketika ada bersentuhan mubasyarah itu. Beda dengan orang yang bermimpi terus keluar mani. Atau bahkan di kitab disampaikan, semisal kita nggak karena sentuhan, tapi lagi ngelamun atau bengong atau keluar mani, ini kan ini juga nggak membatalkan ini. Tidak membatalkan ya. Tapi aneh aja gitu loh. Ada orang yang tahu keluar mani itu kan. Tapi ini nggak membatalkan karena apa? Karena nggak ada kontak dengan anggota tubuh. Yang kontak itulah yang nanti bisa membatalkan puasa. Terus apalagi tadi ya yang belum, berikutnya ya haid, nifas, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi ketika ada orang berpuasa tahu-tahu kok dia keluar darah haidnya, langsung batal. Atau nifas, atau gila,
Itu juga di tengah-tengah puasa gila, ya batal. Batal ya. Di tengah-tengah puasa dia murtad, batal puasanya. Oh begitu. Jadi hal-hal itulah yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak mengeluarkan mani. Maka disitulah itu menjadi, kalau melakukan ini semua ya jadi batal. Jadi batal ya. Ya. Begitu. Ada beberapa batasan ya Gus ya. Ya. Baik. Terima kasih Gus Din dan pemirsa yang dirahmati Allah. Tentu harapan kita apa yang telah disampaikan Gus Din, pemirsa semakin paham ya dan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Nah, tapi ada juga kalau tadi yang membatalkan puasa nih Gus, ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kira-kira bagaimana nih Gus? Iya. Jadi kalau memang puasa yang tadi kita sampaikan itu kan berurusan dengan dalam hukum fikihnya ini syar'inya ya, batal tidaknya puasa. Tapi memang ada yang membatalkan pahala puasa, itu yang ketika ada orang berbohong, menggunjing, atau mungkin apalagi melakukan kemaksiatan, mungkin melihat hal-hal yang tidak baik, itu puasanya secara syar'i tetap sah, tetapi nilai pahalanya itu akan berkurang karena sebetulnya kita sedang berpuasa itu adalah lahiriahnya atau secara syariatnya tidak makan, tidak minum. Itu untuk menjaga tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Hasilnya ini mengarahkan ke sana. Ke sana ya. Tapi ketika ini sudah puasa tapi kok tetap aja pacaran misalnya, wah ini kan ya ini nggak sesuai, gitu. Karena keinginannya itu supaya ini terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Puasa tapi tetap aja kenceng WA-an dan itu hanya mengumpat atau menggunjing orang, ya sama aja. Sama aja, nggak ada artinya kita. Maka ini bahasanya kita harus lahir batin dalam puasa ini, secara lahiriahnya tidak makan, tidak minum, tidak ini. Secara batinnya kita menjaga betul untuk bisa mendapatkan kesempurnaan. Begitu. Baik, terima kasih Gus Din dan pemirsa yang dirahmati Allah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali apa yang telah beliau sampaikan. Dan tentu semoga menambah wawasan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tahu hal-hal apa saja yang akan kita bahas? Tetap di sini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan. Menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.